ketua umumnya kan sekarang jadi ketua umum PKB. Nah, jadi ya itu yang saya inginkan. Dan ini saya sampaikan bukan hanya di Samarinda. Jadi waktu ada pelatihan PMI di Kota Jambi, saya kebetulan dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan. Juga saya bilang di sana, ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan kader-kader PMI dan saya berpesan hendaknya PMI itu bisa identik dengan PKB. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi dikatakan bahwa insya Allah saya akan banyak bicara tentang Isra Mi'raj. Karena memang malam ini kita itu malam Isra Mi'raj. Nah, jadi kalau tadi bilang PMI dan sebagainya itu hanya sekedar mukadimah. Tapi ada satu lagi yang ingin saya ceritakan tentang pengajian ini. Alhamdulillah jamaah mujahadah sholawat umi. Mujahadah sholawat umi itu artinya kita berjuang meningkatkan daya spiritualitas kita dengan membaca sholawat umi sebanyak-banyaknya minimal 1000 kali sehari. Nah, ini alhamdulillah bisa dilaksanakan di kantor DPR Provinsi Kaltim, di rumah beliau Wakil Ketua DPR Ibu Yeni, yang tentu yang hadir di sini udah kenal semua harusnya, dan bukan baru sekali tapi sudah yang ketiga kali. Alhamdulillah kader PKB mungkin karena kurang informasi, yang hadir ya yang masih ada kaitannya dengan Bu Wakil Ketua DPR itu memang hadir. Yang lain karena mungkin kurang informasi ya belum hadir. Nah, ini saya hadir di sini, harapan saya nanti jamaah ahli mujahadah sholat umi, kemudian yang acaranya dilaksanakan di kantor DPR itu bisa juga dihadiri oleh kader-kader PKB. Di selama ini yang hadir baru antara 50-60 orang. Padahal disiapkan prasmanan oleh Bu Yeni itu untuk 100 orang. Jadi ya boleh katakan mambrah-mambrah. Nah, ini supaya bermanfaat, sangat diharapkan dari kader PKB. Dan untuk ikut bermujahadah itu tidak disyaratkan berusia tua. Nah, karena sekarang ini kebanyakan orang mengatakan bahwa rajin ibadah itu setelah tua. Nah, padahal kalau kita bisa rajin ibadah sejak muda, maka sebelum tua pun kita mempunyai daya spiritualitas tinggi. Yang dimaksud dengan daya spiritualitas tinggi itu apa? Nah, nanti ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Daya spiritualitas tinggi itu kemampuan. Daya kan kemampuan. Kemampuan kita yang bersifat spirit, semangat, yang kaitannya lebih banyak dengan hal-hal yang di luar alam syahadah, di luar dunia nyata, tapi bukan dunia maya yang di medsos. Dunia maya yang dicapai oleh ketajaman pandangan hati kita. Nah, kalau sejak muda kita sudah punya kemauan itu, maka semakin sepuh, semakin tua, ya semakin bagus itu dayanya. Sehingga orang yang sudah punya daya tersebut, kalau bahasa mudahnya itu enggak kagetan.
ada Gus Yahya perang dengan Yai Miftahul Ahyar, itu nggak langsung, kenapa? Ya langsung bisa paham, ini ada di balik itu ada semacam ini. Gus Yakut kok dipersangkakan. Itu juga orang yang punya daya spiritual tinggi enggak kaget, udah memahami. Kalau saya pernah mengatakan itu Gus Yakut itu dijewer sama bapaknya itu. Kenapa dijewer sama bapaknya? Itu pendiri PKB. Gus Yakut tadinya memang aktivis PKB, malah pernah jadi anggota DPR dari PKB. Tapi begitu diangkat menteri oleh Jokowi, kayaknya kok mau nyikut PKB. Jadi bapaknya marah. Nah ini jewer aja ini dengan masalah yang sebenarnya bukan masalah, tapi dimasalahkan. Nanti banyaklah tulisan tentang bagaimana tentang penyelenggaraan haji tahun 2024 yang kalau kita hanya baca sepihak, kejam sekali yang namanya Gus Yakut itu. Tapi kalau kita baca lebih menyeluruh, ternyata memang ada situasi-situasi yang memaksa Gus Yakut harus begitu. Nah ini ya kalau orang PKB karena termasuk komunitas politisi ya tentu akan gampang memahami. Baik.